Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show UPI-Show. UPI-Show tayang di kanal YouTube UPI-Show dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa UPI-Show, tim UPI-Show saat ini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan membahas persiapan pemilu 2024. Yang bersangkutan sudah berada di samping kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Ketua? Siap. Alhamdulillah sehat, sehat ya? Alhamdulillah. Oh, ya. Jadi kita harus terlalu serius dulu. Meskipun situasi KPU saat ini agak panas ya. Karena dalam tahapan pemilu menuju 2024 itu ada beberapa riak-riak. Pak Ketua, pertama-tama tentu tim UPI-Show ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya pikir salah satu persoalan yang dihadapi penyelenggara pemilu adalah bagaimana tahapan itu berjalan dengan lancar. Nah, ini kan beberapa waktu terakhir ini ribut-ribut soal Perpol. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kemudian organisasi masyarakat sipil itu kemudian menggugat KPU. Ya. Termasuk KPU Sulsel yang digugat ya. Ya, jadi ya saya mengutip penyampaian Pak Ketua KPU RI bahwa pemilu itu adalah arena konflik. Ya. Jadi kalau terjadi konflik dalam pemilu itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita memanage konflik itu sehingga dia menjadi proses yang sesuai dengan regulasi. KPU hari ini lagi penyiapan pelaksanaan pemilu sampai pada beberapa tahapan. Misalnya verifikasi partai politik. Penetapan partai politik sudah selesai pada 14 Desember yang lalu. Kemudian hari ini kita lagi melakukan penataan daerah pemilihan, sudah hampir final juga. Yeah. Verifikasi partai politik memang ya punya dinamika sendiri dari setiap pemilu ke pemilu. Yeah. Karena disinilah ditentukan partai politik bisa ikut pemilu atau tidak. Yeah. Karena partai politik itu harus disahkan oleh KPU untuk ikut menjadi peserta pemilu dan melalui proses yang panjang. Misalnya mendaftar di KPU RI, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, kemudian dilakukan penetapan partai politik. Ya, syarat partai politik ini kan ada beberapa dan diantaranya adalah dia harus terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian punya kepengurusan di seluruh provinsi, punya kepengurusan di 75% kabupaten kota dan 50% di kecamatan. Kemudian punya anggota 1/1000. Itu yang kemudian kita lakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual. Alhasil memang untuk 18 partai politik yang mendaftar di KPU, yang ikut proses sampai verifikasi faktual, karena ada 5 partai politik juga yang gugur di verifikasi administrasi. Ada 9 partai politik parlemen itu lolos verifikasi administrasi selesai, tidak lanjut ke verifikasi faktual. Kemudian ada 9 partai politik yang ikut verifikasi faktual. Untuk Sulawesi Selatan, alhamdulillah semua memenuhi syarat, tetapi dalam tingkat nasional ada 1 partai politik yang gugur, sehingga partai politik yang ikut sementara sampai hari ini itu ada sekitar 17 partai politik untuk nasional. Di Sulawesi Selatan ya dinamika itu juga terjadi, tetapi kami senantiasa menghadapi dinamika itu dengan, ya saya kira itu bagian dari proses yang harus ditanggapi secara positif. Kontrol dari teman-teman OMS itu bagian dari dalam rangka untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Kami sudah mengikuti proses itu dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut melakukan kontrol terhadap proses politik atau proses pemilu di Sulawesi Selatan. Kita memang mengharapkan
pemilu di Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, lancar dan berkualitas. Karena kita mengharapkan ada proses yang baik dan menghasilkan juga hasil pemilu yang baik. Jadi gugatan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil itu bagi KPU Sulsel sendiri kami menghargai dan itu berproses di Bawaslu. Dan itu kita jalani. Prinsipnya KPU sudah menjalankan proses tahapan ini sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan regulasi yang ada di KPU. Kalaupun ada bias-bias dari proses tahapan itu bagian dari dinamika, dan kalau itu terjadi kita akan mengikuti proses itu. Itu memberikan masukan yang konstruktif bagi kami. Saya kira kami tetap menghargai dan berterima kasih kepada teman-teman yang ikut mengawal proses pemilu di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan teman-teman OMS itu apa sih? Verifikasi partai politik. Jadi memang konstruksi banyaklah, karena konstruksi pemilu 2024 ini relatif berbeda dengan pemilu sebelumnya. Karena dia memakai sistem aplikasi SIPOL, sistem informasi partai politik, di mana semua proses pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu by SIPOL. Jadi dari SIPOL ini memang dia terintegrasi secara keseluruhan seluruh Indonesia dan dia terkendali dari KPU RI. Jadi sebenarnya tidak ada intervensi? Tidak ada. Jadi proses yang berjalan ini adalah proses yang saya kira masih relatif sesuai dengan normal, karena KPU itu lembaga hierarki. Kalau KPU RI memerintahkan ke KPU provinsi, itu punya kewenangan, demikian juga ke bawah. Cuma memang KPU ini adalah lembaga yang tentu dibatasi oleh regulasi dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan regulasi. Tetapi apakah ada koordinasi dengan KPU RI, dengan KPU itu baik dari KPU RI ke provinsi, kabupaten, kota sifatnya hierarki. Jadi KPU RI adalah atasan KPU RI provinsi, demikian juga KPU provinsi di bawahnya ada KPU kabupaten kota. Iya. Dan itu berjalan sesuai dengan sesuai dengan regulasi dan berjalan normal-normal aja menurut kami sampai hari ini. Oke, Pak Ketua, ini selain Perpol, apalagi sih yang akan mendapat masalah yang cukup krusial di tahapan pemilu 2024 kali ini? Di KPU hampir semua tahapan ada potensi masalahnya. Potensi masalahnya? Iya. Penataan dapil ini juga berpotensi masalah. Tapi ada penambahan dapil? Kalau penambahan dapil di Sulawesi Selatan hanya 1 kabupaten kota yang bertambah dapil. Tapi riak untuk menggeser dapil itu terjadi di beberapa kabupaten kota. Tetapi kami prinsipnya lebih pada kalau dapil itu misalnya tidak mempengaruhi harus dirubah, ya kita mempertahankan ada prinsip penataan dapil namanya berkesinambungan. Kita tetap menghargai kesinambungan dapil sepanjang prinsip-prinsip penataan dapil yang lain itu tidak terabaikan. Kalau data pemilih gimana? Data pemilih juga berpotensi ada masalahnya. Jadi semua tahapan di dalam pemilu itu potensi ada masalah. Karena itu yang saya katakan tadi, ini kan sudah konteks politik. Iya. Jadi orang main pada ranah politik punya kepentingan masing-masing dan konflik itu adalah bagian dari proses politik. Kemudian kalau misalnya data pemilih, ya kita sudah melakukan upaya maksimal untuk mengurangi masalah dalam data pemilih. Tetapi ini pemilih, ini manusia yang kita data, yang dimana pergerakannya sangat cepat. Sementara sistem administrasi kependudukan kita juga belum begitu maksimal. Sehingga itu akan akan berpotensi memang data pemilih kita ya ada human errornya. Tetapi kita sudah maksimalkan dengan SIDALI dan seterusnya. Saya punya pengalaman dalam proses pemutahiran data pemilih di pemilu itu semakin ke depan semakin baik sampai hari ini. Insya Allah semakin baik karena sekarang juga KPU sudah punya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan ada satu hal lagi yang menjadi terobosan KPU hari ini, di mana KPU lagi memetakan TPS khusus. Ada beberapa tempat yang sebelumnya dalam undang-undang tidak
diatur soal bagaimana perlu ada TPS khusus, hari ini sudah ada. Misalnya di lapas sudah diatur perlu ada TPS khusus di lapas. Di daerah pertambangan ada TPS khusus, di daerah bencana ada TPS khusus. Itu contoh-contohnya dan sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi sebenarnya Pak Ketua, sesungguhnya KPU itu, khususnya KPU Sulsel sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan yang terbaik. Tetapi riak-riak itu sesuatu hal yang lumrah. Tapi kemudian ini menjadi ribut ya jadinya. Ya, sebenarnya ini fenomena seluruh Indonesia. Itu normal ya. Dan apa yang dilakukan oleh KPU Sulsel di dalam menyongsong tahapan-tahapan, entahkah daftar pemilih, terus penetapan dapil, DPD misalnya, pendaftaran DPD. Sekarang ini lagi penerimaan DPD. Ya. Jadi sekarang masih proses pendaftaran, penyerahan dukungan. Sebentar lagi masuk dalam verifikasinya juga akan berdinamika. Dan akan ribut-ribut juga. Ya, pokoknya semua tahapan dalam proses pemilu potensinya, ya mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Sampai sekarang masih bisa terkendali. Karena ini pendaftaran, ini penyerahan, akan juga dilakukan verifikasi administrasi faktual dan seterusnya. Dalam konteks pendaftaran biasanya ya ada yang lolos, ada juga yang tidak lolos. Yang tidak lolos itu yang protes. Iya. Dan sebenarnya perbedaan pemilu sebelumnya dengan 2024 itu yang paling berbeda, yang akan menimbulkan hal-hal yang menimbulkan masalah itu di mana jadinya? Kalau saya melihat pemilu 2024 ini sudah lebih maju sistemnya. Lebih maju sistemnya? Sudah maju, karena kita sudah menggunakan, hampir semua tahapan menggunakan aplikasi. Jadi ini digitalisasi pemilu sudah dibangun oleh KPU. Dan itu semakin mempermudah pekerjaan. Berarti transparansinya bagus. Iya. Seharusnya. Iya, tapi kan memang begini, dalam proses penyelenggaraan ini ada kewenangan-kewenangan. Ada kewenangan-kewenangan. Misalnya aplikasi ini kewenangannya misalnya dibuka di Bawaslu. Jadi Bawaslu diberi akses untuk melihat, ya, viewer toh. Kemudian KPU provinsi juga diberi kewenangan, KPU kabupaten kota yang diberi kewenangan untuk masuk mengakses. Jadi kami punya kewenangan-kewenangan. Jadi KPU yang menjadi kewenangan KPU kabupaten kota dalam aplikasi ini tidak bisa masuk KPU provinsi, dia hanya bisa melihat. Demikian juga di RI. Tapi kalau RI ini kan dia punya paspornya semua, dia punya dia pengendali semua. Jadi proses jadi pemilu itu memang menjadi jadi pemilu ini menjadi domain KPU, dan KPU itu ya KPU RI. KPU RI maksud saya begini. Contoh, pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik yang mendaftar DPP ke KPU RI. Tidak ada partai politik yang mendaftar ke KPU provinsi dan mendaftar ke KPU kabupaten kota. Ke KPU RI. Jadi semua jadi sistem pemilu kita memang sudah terpusat. Sistem kita hari ini. Jadi kalau di zaman dulu itu yang menjadi pembeda. Iya, betul. Di zaman dulu. Iya, benar. Pemilu yang lalu wewenangnya KPU provinsi, kabupaten mendaftar di kabupaten. KPU provinsi mengajukan juga mengajukan KTA di provinsi. Sekarang ini semua terpusat di RI. Karena sudah by sipol dan tidak ada lagi dokumen yang banyak sekali yang dibawa ke KPU. Karena sudah by aplikasi. Jadi sekarang ini contoh DPD, calon DPD dalam penyerahan dukungan, dia dikasih akun, ngambil akun di KPU, menginput itu dukungannya. Digital semua. Iya, kemudian nanti tinggal rekapnya yang dibawa ke KPU. Pada masa pendaftaran ini sampai tanggal 29 ya. 29 Desember. Jadi 16 sampai 29 Desember adalah masa penyerahan dukungan. Jadi karena DPD. Dia sudah terpusat, seharusnya gugatan itu ke KPU pusat aja. Dia larinya ke daerah-daerah juga jadinya. Iya, karena ya begitulah, pasti dinamikanya terjadi di semua daerah. Jadi ini fenomena nasional. Jadi inilah dinamika baru dalam proses pelaksanaan pemilu kita hari ini. Ya, benar. Dan memang 2024 ini akan banyak hal baru di pemilu kita, terutama digitalisasi itu. Karena itu juga mendorong transparansi yang diharapkan sebenarnya bisa melahirkan demokrasi yang lebih sehat.
Ya. Kira-kira seperti itu. Pemirsa Opiso, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir. Nah, tadi Pak Ketua sudah banyak bercerita soal dinamika pemilu 2024 yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita tahu juga bahwa Pak Faisal ini sebenarnya orang lama di KPU dan meniti karir dari bawah sampai akhirnya jadi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Ketua, mungkin pemirsa Opiso ingin tahu siapa ini sebenarnya Faisal Amir? Karena ini kan lagi disorot ini, kan lagi digugat oleh organisasi masyarakat sipil Sulawesi Selatan, dan pemirsa Opiso ingin tahu siapa yang digugat ini. Mungkin Pak Faisal bisa diceritakan perjalanan karirnya di KPU. Siap. Sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan tadi juga sebelumnya. Jadi tadi itu soal penyerahan dukungan itu dari tanggal 16 sampai 28 itu sampai jam 4 sore. Kemudian untuk tanggal 29-nya itu sampai tengah malam. Itu yang harus saya jelaskan. Sampai tambahan. Saya masuk pada itu. Jadi saya jadi anggota KPU hari ini sudah periode keempat ini. Periode keempat? Iya, komisioner KPU. Saya menjadi anggota KPU pertama 2003 di Kabupaten Takalar. Kemudian 2009 itu saya menjadi ketua KPU Takalar. 2008 sampai 2013 menjadi ketua KPU Takalar, dan menjadi anggota KPU Provinsi periode pertama, dan hari ini menjadi ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 20 tahun kurang lebih saya berkarir 20 tahun. di Jadi KPU. pemirsa Opiso, Pak Ketua ini 20 tahun. Jadi kalau gugat-menggugat sepertinya itu hal biasa ya? Ya, hampir semua dinamika berpolitik sudah kita jalani. Saya berterima kasih kepada semua pihak, kawan-kawan yang telah memberikan kontribusi, masukan, termasuk dalam mengawal proses pemilu. Termasuk yang menggugat juga? Iya. Karena sebenarnya ya boleh saya katakan bahwa mereka juga adalah saudara-saudara saya. Teman-temannya beliau juga sebenarnya. Karena saya bagian dari organisasi masyarakat sipil sebelum di KPU, dan ya secara kelembagaan masih terlibat di situ. Kemudian hari ini berproses bersama, itulah adalah bagian dari dinamika, dan saya sangat menghargai. Dan persaudaraan saya kira tidak akan terganggu. Itu yang penting. Ini adalah demokrasi. Dinamika demokrasi ya seperti ini. Kita tetap menjalankan tugas masing-masing, kewenangan masing-masing, tetapi hubungan-hubungan personal itu tidak terganggu. 20 tahun pengalaman saya di KPU ini memberikan hampir semua dinamika. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa. Selama 20 tahun jadi penyelenggara pemilu, pengalaman yang paling susah dilupakan itu apa, Pak Ketua? Ya, pengalaman yang paling susah dilupakan memang yaitu kita lebih banyak meninggalkan keluarga. Oh iya benar. Sering sekali kita juga ada kerinduan ngumpul sama anak-anak, sama keluarga. Tapi situasi itu terjadi. Kadang ibu saya pun menelpon untuk meminta datang. Itu pun saya butuh beberapa hari waktu untuk mengatur baru bisa ketemu dengan ibu saya. Pak Ketua memang cita-citanya menjadi penyelenggara pemilu. Di zaman saya sekolah belum ada penyelenggara pemilu, jadi belum menjadi cita-cita. Tetapi cita-cita awalnya itu apa? Kalau cita-cita awal saya itu apa ya? Saya pernah mau menjadi polisi, pernah jadi itu, tapi akhirnya saat kuliah itu kita jadi aktivis. Oh iya. Nah, saat jadi aktivis ini kemudian terbuka pikiran baru bahwa ternyata dunia politik itu menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya kita tidak main di dunia politik praktis, tapi kita mengelola politik. Karena kita menjadi penyelenggara pemilu. Dan selama berproses itu, tentu kan kita ingin tahu juga
tantangan terbesar yang dihadapi seorang Pak Faisal Amir itu di hidupnya, selain tentu masalah keterbatasan dengan keluarga, interaksi dengan orang kan, pemirsa-pemirsa, ketua KPU ini tidak boleh sembarang ketemu orang loh, kan? Gitu kan? Jadi harus ada batasan-batasan etika, tidak boleh ketemu sama kontestan dan sebagainya. Itu tantangan terbesar jadi penyelenggara pemilu, karena kita membatasi berinteraksi dengan orang. Banyak teman kita yang misalnya yang dulu akrab, yang dulu sama-sama, ketika jadi penyelenggara pemilu ada batasan-batasan pergaulan. Itu terus terang secara pribadi kalian juga mengganggu. Bahkan yang menarik, anggota komisioner KPU itu dilarang berormas, padahal kita ini aktivis yang dari dulu berorganisasi. Jadi beliau ini kan aktivis yang banyak bergaul, banyak kawan. Jadi penyelenggara pemilu itu dilarang. Itu teman-temannya itu kadang marah-marah juga ya? Kadang lah. Jadi tinggal ya sepandai-pandainya kita. Dan kita tidak boleh juga protes kalau ada seperti itu. Yang menarik menurut saya dari perjalanan hidup saya ini bukan siapa-siapa Pak Upi. Saya bukan anaknya pejabat ini, anaknya pejabat itu, tapi berjalan berproses dan alhamdulillah banyak kawan, banyak teman. Saya dibesarkan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, karena saya merasa ikhlas berteman. Ketika saya merasa ikhlas berteman, ternyata itu juga yang membuat feedbacknya banyak juga ikhlas sama kita. Jadi kalau membantu orang, jangan pernah berpikir bahwa akan mendapatkan bantuan dari orang tersebut, karena ternyata Tuhan menyiapkan cara-cara yang terbaik untuk membantu kita melalui orang lain. Ini prinsipnya dapat nih, prinsipnya Pak Ketua ini. Jadi kalau mau membantu orang jangan berharap balasan ya. Biarkanlah Tuhan yang membalas ya. Jadi sesuatu yang menjadi nilai-nilai hidup seorang Faisal Amir. Pak Faisal Amir sebenarnya nilai-nilai perjalanan hidupnya kan pasti pasang surut ya. Mungkin bisa diceritakan siapa sih tokoh yang paling berpengaruh di hidup seorang Faisal Amir? Kalau tokoh, ya gimana ya, kalau tokoh yang masih mungkin ini ya, walaupun ayah saya itu cepat meninggal. Meninggal di usia saya umur 7 tahun, tetapi beliau sangat berkesan bagi saya. Dan saya mencoba membaca referensi, mengetahui, bertanya soal perjalanan hidupnya, dan dia banyak menjadi contoh saya, karena beliau adalah, ayah saya adalah orang yang gigih dalam berkarir. Dan ayah saya anak petani, kemudian juga menjadi orang yang ya cukup bagus di masanya, walaupun cepat meninggal. Saya juga ya bukan siapa-siapa, saya yatim dari kecil, kemudian ya berkarir tanpa siapa-siapa, tanpa dinastinya siapa-siapa. Memang kalau kita telusuri, beliau ini termasuk salah satu tokoh Sulsel yang hidup dan berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bawa dompet, nama besar, apa semua, dan ya seperti sekarang ini. Dan apa yang membuat seorang Faisal Amir itu bisa hidup seperti sekarang itu? Ya, karena saya berusaha, saya dari kecil mandiri. Saya ini dari kecil ditinggal oleh orang tua. Jadi saya yatim dari kecil, sehingga itu yang membuat saya lebih mandiri. Karena kemandirian saya berusaha, dan saya anak pertama, sehingga harus menjadi contoh bagi adik-adik saya. Itu saya mencoba, dan alhamdulillah adik-adik saya juga berhasil semua. Tetapi saya membangun itu bagaimana konsep-konsep keluarga yang saling menyayangi, kemudian punya kepedulian, kemudian ya tentu punya cita-cita besar lah. Kita mau menjadi yang terbaik. Ada pertanyaan saya nih, 20 tahun di KPU, penyelenggara pemilu dari kabupaten ke provinsi. Setelah ini, Pak Ketua mau kemana? Atau mau jadi anggota KPU lagi misalnya di tingkat nasional? Jadi Pak begini nih. Dalam prinsip hidup saya tidak pernah khawatir dengan masa depan. Menarik gitu ya. Jadi tidak pernah khawatir dengan masa depan. Pernah khawatir. Kenapa? Saya tidak merencanakan akan jadi apa setelah jadi ketua KPU. Walaupun kurang lebih tinggal 5 bulan, 6 bulan lagi sampai saya menjadi ketua KPU. Saya tidak punya penataan bahwa setelah ini saya begini. Tapi itulah, saya punya keyakinan bahwa saya akan mendapatkan yang terbaik setelah ini.
Jadi saya tidak ingin menyebut saya akan jadi ini seperti ini. Itu ada dalam benak saya dan saya tidak pernah itu tadi. Saya tidak pernah pesimis dengan masa depan. Iya. Karena itu menjadi prinsip hidup saya. Tuhan tidak akan memberikan yang kalau pasti memberikan yang terbaik lah. Iya, iya, iya. Jadi dari sekian tamu saya ini di UPISO satu agak unik ini karena tidak pernah khawatir dengan masa depannya. Ya, luar biasa. Dan satu hal yang menarik juga bahwa Pak Ketua dalam menjalani hidupnya itu selalu berbuat ikhlas. Siap. Dan ketika dia membantu orang, dia tidak berharap ada bantuan pada orang itu karena Tuhan juga punya jalannya sendiri untuk menolong Pak Faisal. Mungkin Pak Ketua ada sesuatu yang ingin disampaikan ke keluarga, ke masyarakat, dan tentu saja buat koleganya di KPU. Iya, saya berharap untuk kolega saya, misalnya semua teman-teman KPU, baik di Sulawesi Selatan maupun di mana-mana, senantiasa terjalin ini persaudaraan kita. Dinamika yang terjadi hari ini juga adalah bagian dari proses dinamika biasa, tetapi sesungguhnya persaudaraan kita tidak boleh terganggu. Kemudian untuk keluarga, saya berterima kasih dan saya berharap keluarga memberikan dorongan dan semangat dan dukungan yang terbaik bagi saya, dan saya punya keinginan besar untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang saya cintai, yaitu keluarga saya. Romantis juga nih Pak Ketua. Oke, makasih banyak Pak Ketua atas waktunya. Mungkin ada pesan juga buat teman-teman yang menggugat. Untuk publik, untuk masyarakat Sulawesi Selatan, saya berharap dukungannya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan dan saya berharap dukungannya dan ikut terus mensupport pelaksanaan pemilu di Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Oke, makasih banyak Pak Ketua dan pemirsa UPISO. Pertemuan kita dengan Ketua KPU Sulsel ini memberikan banyak hal tentunya, termasuk salah satu nilai-nilai hidup dari seorang Pak Faisal Amir, yaitu kalau kita ingin hidup itu sepertinya membantu itu harus ikhlas, karena keikhlasan itu akan membawa manfaat bagi kita sendiri. Dari Makassar, tim UPISO mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukannya meluangkan waktu bersama kita. Bersama kru yang bertugas, akan mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.